Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 87. Setelah kembali ke Ernst Institute, Linley baru saja mendapatkan ranselnya dari kamarnya, lalu langsung menuju ke gunung di belakang Ernst Institute. Di dalam tas ransel, hanya ada pakaiannya, kartu sihirnya, dan pahat lurus. Bro kedua, bro keempat, awasi bro ketiga. Yale menginstruksikan. George dan Reynolds keduanya mengangguk. Mereka juga khawatir tentang Linley. "Bos, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Reynolds. Mata Yale berkedip dengan pandangan beku. Aku akan menyelidiki dan melihat mengapa Alice, gadis buta itu, memutuskan untuk mengkhianati Third Bro. Dan aku akan melihat bajingan kecil apa yang berani mencuri wanita saudaraku. Ketika dia berbicara, Yale berdiri. "Aku sedang menuju ke Fenley City sekarang. Kalian membantu saya merawat bro ketiga." "Mengerti?" Reynolds dan George mengangguk. Dan kemudian, Yale pergi, membawa serta pengawal klannya, langsung menuju keluar dari Ernst Institute ke Fenley City. Adapun Reynolds dan George, di tengah malam musim dingin yang membeku ini, mereka bergegas ke gunung di belakang Ernst Institute. Mengendarai kuda jantan yang bagus, Yale memimpin para pengawalnya menyerbu melintasi dataran bersalju. Segera, mereka kembali ke kota Fenley. Saat memasuki kota, Yale langsung menuju ke salah satu markas klannya di kota Fenley. Ini adalah bangunan 9 lantai, sebuah hotel terkenal di kota Fenley. Di belakang hotel, ada sejumlah bangunan kecil yang tidak terbuka untuk umum. Yale langsung menyerbu ke gedung merah setinggi 2 lantai yang lebih kecil. Seperti yang dia lakukan, 5 pria parubaya berpakaian luar biasa keluar. Setelah melihat Yale, mereka semua dengan hormat memanggil serempak, "Tuan Muda Yale." "Walt, Huate, di mana paman kedua saya?" Yale langsung bertanya. Di antara 5 pria parubaya, ada satu bernama Walt. Dia adalah satu-satunya dari mereka yang mengenakan jubah hitam panjang. Walt dengan hormat menjawab, "Tuannya kembali ke markas utama kami 7 hari yang lalu. Untuk saat ini, urusan di Uni Suci berada di bawah manajemen saya." Walt tahu betul bahwa sejak Tuan Muda kedua ini menjadi murid Ernst Institute, posisinya dalam hierarki klan melambung tinggi. Yale tidak seperti salah satu anggota klan biasa, karena Yale berada di garis keturunan langsung. Bahkan penyelihat tertinggi Walt, paman kedua, yang bertanggung jawab atas semua urusan Uni Suci, tidak akan berani bersikap tidak sopan kepada Yale. "Tuan Muda Yale, jika Anda memiliki sesuatu yang perlu ditangani, tolong beritahu saya," kata Walt dengan hormat. Yale terdiam sesaat, lalu memberikan instruksi langsung. "Pergi dan lakukan investigasi untukku. Di jalan kering kota Fenley, ada seorang gadis bernama Alice. Dia harus berusia 16 tahun ini. Dia juga seorang mahasiswa dari Wellen Institute. Baru-baru ini, dia sudah bersama dengan seorang pria. Berikan saya semua informasi tentang pria ini." "Ya, Tuan Muda Yale." Walt sedikit tersenyum. "Tuan Muda Yale, apakah kamu menyukai Alice ini? Jika Anda melakukannya, maka saya bisa." "Tidak perlu." Wajah Yale dingin dan gelap. "Yang saya butuhkan adalah informasi, secepat yang Anda bisa berikan." "Dipahami?" "Ya." Walt bisa merasakan bahwa Tuan Muda ini Yale tampaknya benar-benar marah kali ini. Malam itu juga, lilin berkelap-kelip. Yale sedang duduk di meja, menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Wajahnya tidak senang. Tapi yang jelas, pikirannya ada di tempat lain dan bukan pada anggur. Tiba-tiba, langkah kaki yang mendesak bisa terdengar. Walt tiba-tiba bergegas masuk, bersama dengan seorang wanita berusia 20-an yang tampak sedingin es. Saat memasuki ruangan, Walt membungkuk hormat. "Tuan Muda Yale, kami telah dengan jelas menyelidiki Alice ini dan teman prianya." "Bicaralah," kata Yale dingin. Walt memandangi wanita yang dingin itu, yang membungkuk dengan hormat. "Tuan Muda Yale, bahwa Alice memiliki 2 teman laki-laki. Yang pertama bernama Linley Baruch, yang lahir di Wushan Township." "Berhenti. Diskusikan yang kedua." Yale mengerutkan kening. "Pacar Alice saat ini bernama Callan Debs. Ia lahir di kota Fenley, dan saat ini berusia 17 tahun. Dia adalah siswa di Wellen Warrior Academy, seorang prajurit dari peringkat kelima.
Klan Debs ini adalah klan utama di kerajaan Venlai, dan klan Debs akan menjadi penerus langsung pemimpin klan. Klan Debs? Yale mengerutkan kening. Hanya klan kecil di dalam kerajaan? Walt, yang berusaha untuk mengambil hati dirinya dengan Yale, mengatakan, di kerajaan Venlai, klan Debs dapat dianggap sebagai klan utama. Tapi tentu saja, di benua Yulan secara keseluruhan, itu hanya dapat dianggap sebagai klan kecil yang sangat biasa-biasa saja. Oh, saya ingin sangat menghukum klan Debs ini. Apa yang akan Anda rekomendasikan? Yale memandang Walt. Itu mudah. Walt mulai tertawa. Tuan muda Yale, Anda tidak tahu ini, tapi klan Debs ini sebenarnya adalah mitra kerja konglomerat dosen kami di Venlai. Di kerajaan Venlai, konglomerat dosen menghasilkan banyak uang, sementara klan Debs mereka mendapatkan sebagian memo kami. Namun setelah bertahun-tahun, memo itu telah menggemukkan klan Debs. Oh, klan Debs ini sebenarnya adalah mitra kerja konglomerat kita di kerajaan Venlai? Rona senyum muncul di wajah Yale. Walt mengangguk. Ya, Tuan muda Yale. Anda harus tahu betul bahwa konglomerat dosen kami tidak berusaha untuk mendapatkan semua manfaat dari setiap perdagangan. Di 4 kerajaan besar dan di berbagai kerajaan, kami selalu memiliki mitra kerja. Tentu, kita harus memberi mereka beberapa manfaat juga. Yale mengangguk. Dia tahu ini dengan sangat baik. Klan dosen mengendalikan konglomerat dosen, yang merupakan salah satu dari 3 serikat dagang Titanic di benua Yulan. Bahkan 4 kerajaan besar dan kedua aliansi tidak berani memandang rendah mereka. Ini adalah alasan mengapa Yale dapat mendaftar di Ernst Institute. Di belakang Ernst Institute adalah Gereja Radian. Di permukaan, mereka mengklaim bahwa standar pendaftaran itu adil dan terbuka. Bagaimana bisa sebuah klan biasa berhasil mendapatkan seseorang melalui pintu belakang Gereja Radian? Pengakuan dari konglomerat dosen adalah ini. Ketika ada uang yang dihasilkan, semua orang mendapat bagian. Di 4 kerajaan besar, 2 aliansi, dan berbagai kerajaan dan adipati lainnya, konglomerat dosen akan selalu memiliki beberapa mitra dagang, dan akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan juga. Untuk dapat bekerja berdampingan dengan konglomerat dosen sama dengan menguasai mesin perang penghasil uang besar-besaran. Di kerajaan Venlai, klan Debs hanya mendapatkan sebagian kecil dari apa yang dibuat oleh konglomerat dosen, tetapi itu sudah cukup untuk membuat mereka sangat kaya menurut standar kerajaan Venlai. Tuan muda Yale, selalu ada banyak klan di kerajaan Venlai yang menuntut untuk menggantikan klan Debs sebagai mitra lokal kami di sini. Satu-satunya alasan kami masih bekerja dengan klan Debs adalah karena mereka telah menjadi mitra yang cukup baik. Itulah sebabnya kami belum memberikan kesempatan pada klan lain. Walt tersenyum. Yale memahami niat Walt. Segera ganti mitra lokal kami di kerajaan Venlai. Adapun klan Debs, menekan mereka. Suara Yale sedingin es. Ya, Tuan muda. Jawab Walt dengan hormat. Ini tidak lebih dari masalah mitra kerja di kerajaan kecil. Bahkan Walt, yang hanya menjadi komandan kedua konglomerat dosen di Venlai, memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini. Apalagi Yale, seorang anggota klan yang berada di cabang keluarga utama. Poor Debs Clan. Walt diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Di gunung di belakang Ernst Institute, salju menutupi semuanya dengan lapisan pakaian putih keperakan. Di dalam pepohonan yang lebat, ada beberapa batu besar. Di tempat kosong di gunung, Linley berdiri dengan tenang, mata tertutup, di atas salah satu dari batu-batu raksasa. The Shadow Mouse, Bebe, di sebelahnya, berdiri di salju, diam-diam melindungi Linley. George dan Reynolds saling memandang dengan prihatin. George, apa yang sedang dilakukan Linley? Dia berdiri di sana di atas batu itu selama sehari penuh dan malam sekarang. Ketika kami memanggilnya, dia tidak punya jawaban. Dan dia belum makan atau minum apapun. Jika ini terus berlanjut, Reynolds mulai menjadi panik. George perlahan menggelengkan kepalanya. Jangan tidak sabar. Bro ketiga adalah magus dari peringkat ke-6 dan seorang pejuang. Tubuhnya sangat kuat dan tangguh. Itu telah dibentengi oleh penyerapan esensi unsur alam. Bahkan jika dia pergi beberapa hari tanpa makanan atau air, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mari kita mengawasinya sekarang. Saya percaya bahwa bro ketiga bukanlah tipe orang yang tidak dapat pulih dari kemunduran. Reynolds mengangguk sedikit. Tak satu pun dari mereka yang tahu seperti apa kondisi Linley saat ini seperti.
Bahkan, Doi Ringcoward ada di sana, di samping Lin Li juga. Hanya Reynolds dan George yang tentu saja tidak bisa melihatnya. Doi Ringcoward diam-diam menyaksikan Lin Li. Dalam hatinya, dia diam-diam terkejut. Orang Lin Li ini tampaknya telah memasuki ranah mental yang lebih tinggi. Sebagai seorang pematung Grandmaster, Doi Ringcoward mampu menebak seperti apa keadaan yang telah dimasukkan Lin Li. Lin Li sedang menatap batu itu. Batu ini tingginya lebih dari 2 meter dan lebar 3 meter. Dia menatap garis di atas batu. Garis-garis berbatu dan pola kasar yang menutupi batu ini semuanya sangat kompleks. Tapi ketika Lin Li terus menatapnya, sejumlah garis dan pola itu tampak melayang dari batu dan muncul kembali dalam pikiran Lin Li ini. Garis-garis dan pola-pola ini seakan membentuk 5 citra manusia. Tiba-tiba, kelima gambar itu mengubah diri mereka menjadi Alice. Segala macam adegan muncul di pikiran Lin Li juga. Di mata pikirannya, batu besar ini tiba-tiba mengubah dirinya berbagai patung. Pada akhirnya, itu berubah menjadi 5 patung wanita. George, lihat. Bro ketiga bergerak. Kata Reynolds terkejut. Dari dalam ranselnya, Lin Li mengambil pahat lurusnya. Memegangnya di tangan kanannya, menatap batu itu, Lin Li tiba-tiba mulai bergerak. Pahat lurus berubah menjadi kabur, dan segera, kelebihan batu dan puing mulai terbang dari batu. Jiwanya telah menjadi satu dengan bumi, telah menjadi satu dengan angin. Jiwa Lin Li bisa dengan jelas merasakan setiap celah tunggal, setiap baris batu besar itu. Dia memegang pahat lurus seolah-olah itu seperti angin, meniup potongan batu berlebih dari batu. Setiap potongan pahatnya tampak sempurna dalam gerakan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, akurat hingga titik kesempurnaan. Terkadang, pahat lurus akan bergerak perlahan, sementara di waktu lain, pahat itu akan bergerak sangat cepat. Terkadang, ia meninggalkan jejak dan garis saat mengalir melalui batu. Di lain waktu, itu akan langsung memotong seluruh batu. Aku masih ingat bagaimana penampilanmu tahun itu, tatapan menyedihkan ketika kamu diserang oleh babi haus darah. Gambar mental yang sempurna dari adegan itu dan Alice terbentuk dalam pikiran Lin Li ini. Semua emosi dan perasaannya terkonsentrasi ke pahatnya. Salju mulai mengendap dan menyatu di sekitar Lin Li, dan seperti itu, Lin Li merasa jiwanya bergabung dengan bumi dan dengan angin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena esensi unsur bumi dan esensi unsur angin cepat mulai memasuki tubuh Lin Li. Lin Li tidak memikirkan hal lain. Saat ini, dia fokus pada perasaan yang sudah berlalu. Perlahan-lahan, 20% patung paling kiri mulai berubah menjadi gambar seorang wanita. Struktur dasar patung itu mulai terbentuk. Lin Li tidak makan atau minum, terus mengukir tanpa henti. Sesekali, dia memegang pahatnya beberapa kali berturut-turut. Di lain waktu, dia akan menghabiskan beberapa menit dengan hati-hati mengukir satu baris yang sempurna. Lin Li, setelah benar-benar merangkum dirinya sendiri dan perasaannya untuk Alice dalam pahat lurusnya, sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia memasuki keadaan seperti itu sejak ia pertama kali mulai belajar mengukir. Di masa lalu, terlepas dari apakah itu hari-hari awal atau hari-hari kemudian, Lin Li tidak akan sepenuhnya 100% termasuk dalam ukiran. Paling tidak, dia akan menghabiskan beberapa hari mengukir patung. Dia bisa berhenti kapan saja dan melanjutkan waktu berikutnya. Tapi kali ini berbeda. Lin Li benar-benar tenggelam dalam perasaan yang lampau, dan benar-benar dimasukkan ke dalam ukiran yang penuh semangat. Dia bahkan tidak berpikir untuk berhenti, bahkan tidak bisa melihat bahwa dia belum makan atau minum apapun. Semacam ini perendaman total dan konsentrasi menyebabkan Lin Li menjadi satu dengan alam karena dia tidak pernah sebelumnya. Semacam kesatuan mutlak dengan alam menyebabkan energi spiritual Lin Li meningkat pada kecepatan, menakutkan yang sebelumnya tak terlihat. Saat ini, pertumbuhan energi spiritual Lin Li meningkat 1000 kali lebih cepat daripada orang biasa. Dia benar-benar menjadi satu dengan alam, dan telah mencapai tingkat melupakan diri sendiri. Kejutan yang luar biasa. Mata Doi Ringcoward berbinar. Satu hari demi hari berlalu, dengan Lin Li benar-benar terserap dalam karyanya. Esensi unsur bumi dan esensi unsur angin masih terus mengalir ke tubuhnya, mengisi kembali energi yang telah hilang. Seperti sekejap mata, 10 hari berlalu, dengan Lin Li asyik memahat sepanjang waktu. Engah. Dengan Lin Li di pusat, salju tiba-tiba berputar ke arah luar ke segala arah. Pahat lurus di tangan, Lin Li diam-diam menatap patung raksasa di depannya. Lin Li telah mengerahkan semua upayanya untuk membuat patung ini. Ini adalah patung terbesar yang pernah dibuatnya, dan itu juga yang paling sukses.
Patung ini terdiri dari 5 gambar seorang wanita. Dalam kelima gambar, wanita itu sama. Alice. Ada satu yang menunjukkan ekspresi sedih ketika dia menghadapi bahaya. Ada satu yang menunjukkan ekspresi menggemaskan di wajahnya ketika dia diam-diam mengobrol di balkon. Ada satu yang menunjukkan ekspresi malu di wajahnya ketika mereka mulai berkencan. Ada satu yang menunjukkan betapa dia memesona ketika mereka berada dalam pergolakan cinta satu sama lain. Dan ada satu yang menunjukkan sedikit perasaan tidak berperasaan di wajahnya ketika mereka putus. Dalam waktu setahun, semuanya telah berlalu, seolah-olah itu tidak lebih dari mimpi. Tetapi sekarang, mimpi itu telah berakhir. Biarkan patung ini, kemudian, disebut Awakening from the Dream. Menatap patungnya, Linli merasa rohnya lebih damai sekarang daripada sebelumnya. Seolah-olah semua emosinya sebelumnya telah dipercayakan dalam patung ini. Bangkit dari mimpi. Patung ini telah dibawa ke dunia. Chapter 88. Reynolds, George, dan Yale semua menatap patung itu dengan bodoh. Mereka benar-benar terpesona oleh patung batu ini, dan di mata mereka, 5 bentuk manusia di patung itu tampaknya memiliki jiwa. Gambar di sebelah kiri, membawa di dalamnya lembut, rentan udara yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kasihan. Gambar kedua membawa di dalamnya, udara imut dan menggemaskan yang menggerakkan hati pemirsa. Gambar ketiga tampak seperti gadis sungguhan, yang memerah malu-malu tepat di depan Anda. Kelima tokoh dalam patung ini membawa aura mereka sendiri yang unik. Linli menatap patung itu, dan saat dia melakukannya, dia merasa seperti sedang melihat fantasi. Kelima tokoh ini sepertinya adalah tokoh dari mimpinya. Tapi sekarang, dia sudah bangun. Linli, Doehring Choward berjalan mendekatinya. Jubah putih bulannya masih bersih, tanpa setitik debu. Linli memandang Doehring Choward. Ekspresi kepuasan tampak di wajah Doehring Choward. Dalam hal kemampuan meninju batu, kamu telah mencapai tingkat master. Dan patung milik Anda yang baru saja Anda buat ini, benar-benar layak untuk menjadi teladan sterling dari contoh pahatan sekolah pahat lurus kami. Setelah mengalami ini, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang menebang batu juga telah secara dramatis semakin dalam. Linli sedikit mengangguk. Hanya setelah menyelesaikan patung ini, apakah Linli menyadari mengapa setiap pematung master mungkin hanya memiliki satu karya seni yang akan diakui dan diwariskan selama berabad-abad? Itu bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup, melainkan, itu karena patung-patung ilahi itu adalah sesuatu yang muncul entah dari mana dan tidak bisa dipaksakan. Sebagai contoh, Linli baru saja menyelesaikan patung ini, Awakening from the Dream. Tetapi jika Anda memintanya untuk melakukan yang lain seperti itu, mungkin itu tidak mungkin. Ketika sebuah patung ilahi muncul di dunia, ia melakukannya hanya melalui kombinasi unik dari keterampilan yang sangat indah, inspirasi yang luar biasa, dan emosi yang tiba-tiba meliputi segalanya. Hanya ketika seseorang benar-benar tersentuh secara emosional, 100% patung ilahi dapat dilahirkan. Karena hanya dengan begitu mereka tidak akan menahan apa-apa dan menghasilkan patung yang menakjubkan dan menggetarkan jiwa. Linli telah menyelesaikan patung ini, Awakening from the Dream. Tapi siapa yang bisa menebak berapa lama sebelum dia bisa menghasilkan kualitas lain ini? Namun, selama 10 hari ukiran tanpa henti, jiwa Linli sudah jelas sangat peka dengan sensasi sempurna menjadi satu dengan alam semesta. Dan dengan demikian, dalam hal kemampuan memahat, Linli telah meningkat secara dramatis. Jika Linli adalah untuk mengukir patung lain sekarang, meskipun itu tidak akan dapat menyamai kualitas Awakening from the Dream ini, itu akan jauh lebih baik daripada patung sebelumnya yang masing-masing bernilai sekitar 5.000 emas. Linli, apakah Anda merasakan perubahan energi spiritual Anda? Kata Doehring Choward dengan senyum senang. Linli dimulai. Energi spiritual? Patung ini telah memaksanya untuk mengerahkan lebih banyak energi spiritual daripada biasanya, dan sekarang, energi spiritualnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika 10 hari yang lalu, energi spiritual Linli seperti pohon kecil, sekarang, itu seperti pohon ek raksasa yang tumbuh subur. Bagaimana itu bisa meningkat sebanyak ini? Linli benar-benar kagum. Doehring Choward tertawa senang. Janggut putihnya tumbuh subur, katanya, 10 kali. Energi spiritual Anda meningkat 10 kali lipat. Ini menerima dorongan yang luar biasa. Dalam 10 hari, itu telah meningkat sekitar 10 kali lipat. Dalam 10 hari yang singkat, manfaat yang Anda peroleh setara dengan yang mungkin didapat orang lain setelah puluhan tahun pelatihan.
Tingkat energi spiritual Anda langsung melompat keluar dari tingkat peringkat ke-6 dan telah mencapai tingkat magus dari peringkat ke-7 sekaligus. Lin Li juga merasa bahwa ini tak terbayangkan. Itu meningkat terlalu banyak. 10 kali. Efeknya cukup bagus, kan? HRMPH. Keefektifan sekolah pahat lurus Doering Chowar tidak perlu dipertanyakan lagi dan tak terduga. Namun, saya benar-benar iri dengan Anda. Doering Chowar menyeringai ketika dia melihat Lin Li. Lin Li, Anda harus tahu bahwa saat memasuki keadaan emosi absolut, di mana jiwa Anda benar-benar menjadi satu dengan alam sangat langka dan sangat sulit untuk dicapai. Lin Li mengangguk setuju. Jika keadaan seperti itu mudah untuk dimasuki, maka mungkin patung ilahi akan menjadi hal biasa. Dalam 1300 tahun hidupku, aku hanya memasuki negara itu 3 kali, dan selama 3 kali itu, aku menyelesaikan 3 patung yang paling aku banggakan. Ekspresi kebanggaan ada di wajah Doering Chowar saat dia melanjutkan. Tapi patung yang kubuat, masing-masing butuh waktu 2, 3, dan 4 hari. Secara keseluruhan, saya hanya menghabiskan 9 hari di negara itu, yang kurang dari 1 sesi yang Anda miliki. Hanya setelah mendengar kata-kata Doering Chowar, Lin Li menyadari bahwa dia telah menghabiskan 10 hari dan 10 malam selama sesi batu ini. Keadaan seperti ini adalah cara tercepat di mana para anggota sekolah pahat lurus dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Keadaan ini biasanya membuat Anda tumbuh 1000 kali lebih cepat daripada orang normal. Keadaan ini adalah apa yang kita impikan. Semakin lama Anda bisa tetap dalam kondisi ini, semakin baik, dan karena itu semakin besar sebuah patung yang Anda terinspirasi untuk diukir, semakin besar manfaatnya bagi Anda. Lin Li setuju dalam hatinya. Awakening from the Dream adalah sebuah karya seni raksasa yang mencakup sepenuhnya 5 tokoh berbeda. Ini adalah patung dengan ukuran yang sangat jarang terlihat. Doering Chowar menghela nafas panjang. Tapi ketika jiwamu telah tergerak untuk menghasilkan jenis patung tertentu, kamu benar-benar tidak memiliki kendali sama sekali. Lin Li mengerti. Seperti halnya ketika dia melihat batu raksasa itu dan melihat garis-garis dan pola-pola di atasnya, ketika dikombinasikan dengan kondisinya yang sudah gelisah, pikirannya secara alami memanggil citra 5 orang. Itu adalah semacam energi dan kegembiraan yang memungkinkannya untuk melupakan segala hal lain di dunia, termasuk dirinya sendiri. Satu-satunya yang tersisa adalah patung itu. Semua energinya, semua emosinya, dituangkan ke dalam patung. Saat memasuki kondisi ini, dia tidak memiliki energi berlebih untuk memikirkan hal lain, seperti, saya ingin mengerjakan patung besar. Dia tidak bisa membagi perhatian sama sekali. Jika dia membagi perhatiannya, maka dia akan menghancurkan kondisi sempurna itu. Lin Li, aku ingin bertanya padamu. Apakah patung ini punya nama? Tanya Doering Chowar. Kebangkitan dari mimpi. Jawab Lin Li. Doering Chowar berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Nama yang bagus. Badai salju yang jarang terlihat akhirnya berakhir. Dunia diselimuti warna putih, dan seluruh gunung ditutupi dengan lapisan salju tebal, setinggi lutut seseorang. Badai salju semacam ini agak jarang terlihat. Setelah salju, suhu turun lebih jauh. Yale, George, dan Reynolds telah mendirikan tenda untuk menangkal cuaca dingin itu. Yale telah memerintahkan beberapa pelayan untuk mengirimkan makanan kepada mereka secara teratur, dan mereka telah menunggu di sana, mengawasi Lin Li. Pada saat ini, Yale dan 2 lainnya masih menatap tanpa suara pada ukiran Lin Li. Bos Yale, bro ketiga telah berhasil menyelesaikan ukirannya. Kenapa dia masih berdiri di sana? Reynolds agak khawatir. Dia tidak tahu bahwa Lin Li secara mental mengobrol dengan Doering Chowar, dan tentu saja tidak ada dari mereka yang bisa melihat bentuk roh Doering Chowar. Yale sedikit menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tapi patung Terbro ini pasti bisa dianggap hampir setara dengan patung-patung Grandmaster Proles. Setidaknya di mata Yale, patung Lin Li ini sangat cemerlang, mampu menggerakkan jiwa pria. Bos Yale. Bro kedua kakak keempat. Suara Lin Li tiba-tiba terdengar, menyebabkan Yale, George, dan Reynolds semua terkejut. Reynolds segera berteriak kembali dengan penuh semangat. Lin Li, Anda akhirnya berbicara. Sudah 11 hari penuh. Anda belum makan atau minum apapun selama 11 hari. Lin Li pertama kali berdiri di sana diam-diam di depan batu selama sehari penuh, dan kemudian menghabiskan 10 lebih pada ukirannya. Faktanya,
ini adalah hari ke-11. Orang biasa yang tidak makan atau minum selama 11 hari pasti sudah mati sekarang. Bahkan magus biasa dari peringkat keempat atau kelima akan sangat lemah setelah tidak makan atau minum selama itu. Tapi sekarang, Linli hanya merasa sedikit haus, dan dia tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Karena saat memasuki keadaan khusus itu, setelah menjadi satu dengan esensi unsur alam semesta, bumi dan angin telah terus-menerus memasuki tubuhnya, memberinya nutrisi dan mengganti semua energinya yang dihabiskan, sambil memperkuat tubuh Linli pada saat yang sama. 11 hari, ya, saya agak lapar. Linli tertawa. Lapar? George adalah orang pertama yang dengan terburu-buru bergegas ke tenda terdekat, di mana ia mengeluarkan 2 kasing bulu. Bulu-bulu itu digunakan untuk kontrol suhu. Melepaskan bulu, dia mengeluarkan 2 kotak logam dari dalam. Di dalam 2 kotak logam itu ada pesta mewah. Tunggu, kita tidak bisa makan tanpa minum anggur, kan? Yale tertawa keras. Menonton salah satu brosnya berlarian menyiapkan makanan, sementara yang lain berlarian menyiapkan nasi, dan yang ketiga menuangkan anggur, Linli tiba-tiba merasakan perasaan hangat yang tak terkatakan. Mereka telah menemaninya selama 11 hari. Bagaimana Linli tidak bisa dipindahkan? Tapi Linli menyembunyikan semua perasaan ini jauh di dalam hatinya. Bos, bro kedua, bro keempat. Kami akan menjadi saudara yang baik untuk seumur hidup kami, kata Linli dengan tegas. Kakak ketiga, ayo, makan, kata George hangat. Baik. Di atas gunung yang tertutup salju di belakang Ernst Institute, Linli dan 3 brosnya mulai makan dan minum, dan tawa dan kegembiraan yang mereka bagi bersama terus berlanjut. Di sebelah mereka, Shadow Mose, Bebe, juga dengan senang hati mulai makan dan minum. Setelah makan, Bos Yale, tolong bantu saya menyimpan patung ini. Linli berdiri, melemparkan pandangannya pada lingkungan putih salju. Ketika saya berusia 15 tahun, saya pergi untuk pelatihan di pegunungan rentang binatang buas ajaib. Secara logis, pada bulan Juli dan Agustus tahun ke-16 saya seharusnya mengikuti pelatihan lagi. Tetapi karena Alice, saya tidak pergi. Saat ini, saya sudah memutuskan untuk pergi dan menyelesaikan pelatihan dengan baik. George, Yale, dan Reynolds semua tertegun. Bro ketiga, Anda menuju ke pegunungan Range of Beast Magical? Yale menjadi panik. Reynolds dan George juga. Bagi mereka, Linli baru saja mengalami pukulan emosional yang sangat besar, dan telah pergi 11 hari tanpa makanan atau air. Sama seperti suasana hatinya sedikit membaik, dia akan pergi ke Mountain Range of Magical Beasts, salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di seluruh benua Yulan. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Linli tertawa. Baiklah, jangan khawatir. Saya sangat berkepala dingin sekarang. Jika saya tidak berjalan melewati rasa sakit saya akan pergi ke depan dan menghancurkan patung Awakening from the Dream ini. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Awakening from the Dream. Menatapnya, Linli merasa seolah-olah dia menatap kembali ke masa lalu. Linli merasa benar-benar tenang dan damai di dalam hatinya. Ini tidak lebih dari kenangan, tidak lebih dari kemunduran dalam hidup saya. Karena Alice, aku sudah memperlambat langkah latihanku. Saya tidak lagi bisa membuang waktu. Linli tersenyum pada 3 brosnya, lalu mengambil ranselnya. Aku akan segera pergi. Saya tidak akan kembali ke institut. Bos, bro kedua, bro keempat. Linli menatap 3 teman baiknya, tersenyum sedikit. Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian semua. Saya, Linli, sangat beruntung memiliki 3 saudara lelaki yang baik seperti Anda. Setelah berbicara, Linli mengenakan ranselnya, mengambil bebe, dan mulai berjalan ke timur, menjauh dari gunung. Yale, Reynolds, dan George semua menyaksikan gambar punggung Linli tumbuh semakin jauh, sampai akhirnya menghilang ke lanskap putih bersalju. Dalam Mountain Range of Beasts Magical, pohon tinggi dan megah. Tanaman merambat padat dan rotan. Rumput liar dan semak belukar. Daun kering. Seluruh Mountain Range of Beasts Magical begitu purba, begitu alami. Linli berada di posisi meditasi, menyerap esensi unsur angin dan bumi dari dunia dan mengubahnya menjadi Mage Force. Energi spiritual Linli sudah mencapai tingkat magus dari peringkat ke-7, tetapi Mage Force-nya masih hanya itu dari magus dari peringkat ke-6.
Lin Li sudah menghabiskan sebulan penuh dalam Mountain Range of Magical Beasts. Dalam sebulan terakhir, Lin Li kadang-kadang akan membunuh binatang ajaib, sementara di waktu lain ia akan menganalisis mantra gaya angin tingkat ke-7, teknik melonjak. Sisa waktunya, ia habiskan di negara meditasi untuk mengumpulkan Mage Force. Institut Ernst tidak mengajar atau melatih siapapun dalam mantra dari peringkat ke-7. Tapi karena teknik melonjak secara virtual identik secara prinsip dengan teknik mengambang, menurut buku tentang teori magis yang telah ditemukan Lin Li di perpustakaan, Lin Li terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip sihir angin untuk menguji teknik melonjak menggunakan berbagai mantra magis. Setelah sebulan penuh penelitian dan tes, Lin Li sudah bisa dengan mudah terbang di langit. Meskipun Lin Li tidak tahu apakah mantra sihir yang telah ia bingung identik dengan yang digunakan di seluruh dunia secara keseluruhan, Lin Li sudah cukup puas dengan kecepatan penerbangannya saat ini. Ada kesenjangan besar antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-7, tetapi bagian terbesar dari celah itu terletak pada peningkatan energi spiritual seseorang. Karena Lin Li sudah meningkatkan energi spiritualnya, yang perlu dia lakukan adalah menghabiskan waktu memperbaiki lebih banyak Mage Force. Sebagai afinitas unsur Lin Li ini luar biasa, kecepatannya memperbaiki Mage Force juga sangat cepat. The Shadow Mose, Bebe, dengan hati-hati berjalan di sekitar daerah dekat Lin Li, melindunginya ketika Lin Li tetap dalam posisi meditasi, mengumpulkan Mage Force. Dalam dantian pusat di tubuh Lin Li ini, titik-titik esensi unsur berwarna bumi dan esensi unsur gio kebiruan telah mencapai kepadatan yang mencengangkan, tetapi untuk saat ini, mereka masih tetap dalam bentuk gas dalam dantian pusatnya. Tapi ketika kepadatan partikel tumbuh lebih besar, kepadatan esensi unsur gas telah mencapai titik kritis. Setetes cairan berwarna tanah dan setetes cairan gio kebiruan tiba-tiba bersatu dalam dantian pusat Lin Li ini. Dan kemudian, semakin banyak tetes cairan mulai terbentuk, ketika satu tetes berubah menjadi 10, dan 10 tetes berubah menjadi 100, 1000. Perbedaan terbesar antara magus dari peringkat ke-6 dan ke-7 adalah ini, kondensasi Mage Force menjadi bentuk cair. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.